kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang sejarah perkembangan SPU atau sistem periodik unsur. Di sini terdapat tabel sistem periodik unsur yang akan kita bahas dan yang akan kita pelajari. Semoga kalian bisa paham dan dapat memahami isi dari tabel periodik unsur tersebut. Nah, perkembangan SPU itu dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logam. Nah, unsur logam itu terdapat sifat yang bersifat kerapatannya itu tinggi, pertama. Yang kedua yaitu padat atau mudah ditemukan. Kemudian unsur logam itu bersifat konduktor, mengkilap, elektropositif, dan oksidanya bersifat basah, yaitu unsur non-logam. Nah, unsur non-logam itu bersifat kerapatannya itu rendah. Mengapa? Jika kerapatannya rendah, maka dia akan rapuh dan bersifat isolator. Nah, unsur non-logam itu tidak mengkilap dan non-elektronegatif, maka oksidanya itu juga bersifat asam. Dan pengelompokan berdasarkan hukum. Nah, pengelompokan berdasarkan hukum terdapat beberapa hukum, yaitu yang pertama 1. Friede-Doberet mengelompokkan unsur berdasarkan kesamaan sifat masing-masing kelompok yang terdiri atas 3 unsur yang disebut triad dalam massa atom yang terletak di tengah yang merupakan harga rata-rata massa atom pertama dan kedua. Yang kedua yaitu oktav Newlands yang didasarkan atas kenaikan massa atom relatif yang ternyata unsur ke-8 mirip dengan unsur yang pertama. Yang ketiga yaitu Mendeleev atau hukum periodik, di mana ketika unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, yang sifat-sifatnya itu akan terulang secara periodik dan memprediksi sifat-sifat beberapa unsur yang belum ditemukan. Yang terakhir yaitu sistem periodik modern yang didasarkan pada sifat atom dan nomor atom. Pada tabel periodik unsur yang terdapat 2 jenis, yaitu golongan dan periode golongan. Nah, pada golongan, yang dimaksud dengan golongan yaitu dalam satu golongan itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan memiliki sifat-sifat kimia dan fisik yang hampir mirip dengan menurut peraturan Amerika. Dengan itu, unsur-unsur dibagi dalam 2 golongan, yaitu golongan A sama dengan unsur-unsur golongan utama dan golongan B sama dengan unsur-unsur golongan transisi. Kemudian, periode golongan, yaitu periode dalam sistem periodik unsur yang disusun dalam arah mendatar dengan unsur-unsur dalam satu periode yang memiliki jumlah kulit yang sama. Sifat-sifat unsur dalam tabel sistem periodik unsur. Nah, unsur-unsur disusun berdasarkan nomor atom dan sifat-sifatnya. Nah, pada sifat periodik unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara teratur. Yang pertama yaitu jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu dipengaruhi oleh penambahan jumlah kulit dalam golongan. Semakin ke bawah jari-jari atomnya, semakin besar karena jumlah kulit atomnya bertambah. Nah, dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil, kulit terluar bertambah, sehingga gaya tarik-menarik antara proton dan elektron itu semakin besar. Yang kedua yaitu potensial ionisasi. Nah, energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan elektron yang terikat paling luar, semakin ke bawah potensial ionisasinya itu semakin kecil. Nah, karena semakin banyak jumlah proton bertambah pada ini dan gaya tarik menarik antara proton dan elektron itu semakin besar.
Nah, elektron terluar itu semakin kuat tertarik ke inti sehingga elektron sulit untuk dilepaskan. Jadi semakin kecil jari-jari atom, maka potensial ionisasinya itu semakin bertambah. Yaitu yang ketiga, afinitas elektron. Nah, energi yang dilepaskan atau diserap ketika elektron ditambahkan ke atom atau ion yang mengalami fase gas terionisasi semakin ke bawah, afinitas elektron itu semakin kecil, dan semakin ke kanan, afinitas elektron itu semakin besar. Dan yang keempat yaitu keelektronegativan. Nah, pada ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya, unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk menarik elektron dalam membentuk ikatannya. Dan semakin ke bawah keelektronegatifannya itu semakin menurun, semakin ke kanan semakin meningkat. Jadi semakin kecil jari-jari atom, keelektronegatifannya yaitu semakin besar. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.